Selamat siang teman-teman semua, balik lagi dengan gua. Nah, kali ini di belakang gua ada satu unit city car yang sangat favorit di kancah permobilan anak-anak muda. Nah, di sini mungkin kalian udah tahu tadi lu mungkin sedikit melihat intro yang ada di video gua. Nah, di sini gua akan ngebahas langsung aja. Ada VW Polo TSI tahun 2018. Di sini bertransmisi automatic dan yang pasti Triptonic. Nah, mobil ini John, mobil city car di mana mobil idaman para kaum kaula muda. Karena mobil ini cukup bertenaga, irit, dan yang pastinya compact banget. Dan ini bukan termasuk dengan LCGC. Ini adalah sebuah city car yang mewah di zamannya. Dan sampai sekarang pun ini modelnya sangat frameless. Ini sangat digemarin, bentuknya mungil tapi gemes. Gue juga demen banget dengan mobil ini. Mobil ini bertenaga 1200 cc. Dilihat dari depan, fitur keselamatan mulai dari lampu di sini masih menggunakan headlamp, tapi lampunya cukup terang John. Dan di bawahnya juga ada fog lamp, 2 buah fog lamp kanan kiri yang membantu kalian pada saat jalan berembun atau jalan gelap di malam hari ya John. Nah, di bagian samping ini ada velg yang cukup manis, walaupun ini single tone, tapi velg ini cukup lebar dan menggunakan diameter ring 15. Bannya juga sangat mumpuni banget, biar tipis tapi dia lebar. Jadi untuk di sektor kaki-kaki yang menurut gua sih ini mumpuni banget dan sangat proper. Nah, di bagian samping ada spion sudah retractable dan di bagian samping bawah ini sudah ada side kit, walaupun side kitnya ada di bagian depan dan di bagian belakangnya aja. Di bagian tengah kosong ya John, tapi ini udah cukup manis. Di bagian belakang velg juga sama, masih menggunakan ring 15 rata, lebarnya, besarnya juga masih sama. Nah, kita lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang ada apa? Jangan di skip, terus tonton supaya kalian tidak ketinggalan dengan video gua. Oke, kita lanjut aja di bagian belakangnya. Baik teman-teman, di bagian sektor belakang mobil ini gua ada beberapa fitur mulai dari atas. Ini sudah menggunakan rear spoiler. Spoilernya walaupun masih plastik tapi menambah aksen manisnya ya John, karena perpaduan warna hitam dan warna putih. Nah, di atas juga untuk antenanya dia masih puter tapi sudah cukup jernih. Dan di belakang sudah ada spoiler, sudah ada defogger juga. Jadi kalau kalian berembun di jalan yang basah atau gelap atau di pagi hari, kalian bisa menyalakan rear defoggernya. Nah, di bagian belakang juga ada emblem Volvo. Di sini juga kodenya 180 TSI. Ya, walaupun di belakang kita ketahui
cukup manis, simple. Memang mobil ini cukup compact, tapi dia fiturnya sudah lengkap juga, sudah ditambahin dengan ini sudah ada dari bawaannya untuk sensor parkir dan kamera parkirnya. Nah, di bagian bumper ini ada 2 buah lampu untuk bumper, jadi kayak sejenis mata kucing, John. Jadi kalau malam walaupun ini tidak menyala tapi terlihatan nyala. Oke, untuk bagian belakang kita lihat aja. Mungkin kita masuk ke sisi interiornya. Di bagian belakang kita lihat bagasinya cukup luas atau tidak. Kita langsung aja ke bagian yang lumayan sangat-sangat diperhitungkan atau buat pertimbangan kalian, yaitu ada di bagian bagasi belakang. Nah, di sini bagasi belakang itu kita akan mendapatkan satu rak. Kalau kalian bawa barang-barang yang cukup berharga atau takut jatuh atau terkena goncangan, kalian bisa taruh di atas. Bagasinya luas, kalau menurut gua luas untuk sekelas mobil city car. Karena di sini bisa masuk 2 buah koper dan mungkin 4 galon ya. Di sini bisa masuk banget. Dan untuk bagian ke daerah sektor kursi ini juga bisa dilipat gitu. Bisa dilipat untuk meratakan si kursi dengan bagasi. Walaupun ini tidak ultra seat, minimal kalian bisa tambahin barang di situ. Selanjutnya gua akan test drive gimana sih mobilnya, enak atau tidak, fun to drive atau tidak. Tanpa lama-lama kita lanjut aja. Baik teman-teman, ini gua sudah ada di dalam mobilnya. Jadi kalau untuk di dalam interior, ini mobil cukup enak. Dan handlingnya yang gua rasain, first impression gua, mobil ini walaupun kelihatan kecil, tapi apa ya, asik banget gitu, John. Enak banget gua kendarain. Mungkin tanpa basa-basi, kita langsung aja test drive mobilnya. Tapi sebelum test drive mobilnya, gua akan menyebutkan beberapa fitur yang ada di setir ini. Nah, di bagian sektor pengemudi di setir dan ada beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama gua mulai dari setir. Di sini udah ada yang namanya audio switch steering. Di sini juga bisa mirroring, bisa untuk telepon. Layaknya mobil Eropa yang lain udah oke sih. Terus di bagian kanan kita bisa lihat settingan untuk mobilnya, penerangan lampunya. Di sini juga sudah menggunakan auto leveling, John. Nah, di sini bagian sektor spion ini sudah retractable dan kalian bisa langsung lipat aja begini. Otomatis akan melipat dan kalian juga bisa kembalikan. Nah, di sini juga mobil Eropa tuh apa ya? Simple tapi memang banyak fiturnya, John, kalau menurut gua. Selebihnya is okay. Sama di sini juga ada pengaturan MID, terus odometer dan lain sebagainya. Untuk bahan bakar berapa sih, John, untuk konsumsi bahan bakar yang ada di mobil Volvo TSI ini? Kalau menurut gua ini bahan bakar yang kita pernah uji, ini kita rasain sendiri. Bahan bakar ini bisa sampai 1:14 km. Jadi mobil ini cukup bagus, cukup compact dan bertenaga. Di bagian AC juga semuanya standar, walaupun ini gua agak sedikit gimana ya, John, mobil Eropa tapi ada digital dan ada analognya, tapi no problem lah. Nah, di sini head unit sudah bisa untuk phone in, aplikasi, media, radio dan sebagainya. Ntar lu cobain sendiri aja. Nah, kita di bagian yang paling menarik, yaitu kita langsung test drive aja, John. Oke, di bagian atas juga ini lampunya kanan kiri model tempel. Dan di sini belum ada kacanya, hanya ada di bagian sebelah kiri saja. Oke, kita langsung aja test drive bagaimana rasanya untuk mengemudi Volvo TSI ini, John. Oke. Nah, mobilnya ini enak ya, John. Nah, di bagian setir ini udah tilt steering, ternyata sudah tilt steering dan teleskopik. Jadi kalian bisa setting-setting sesuai dengan kebutuhan kalian, John. Di bagian jok juga ini udah bisa naik turun, bisa reclining juga. Oke.
Nah, ini untuk mobilnya kita coba agak bawa ngebut. Dan di sini jalanannya tuh berlubang, dan kita memang tes kaki-kakinya seperti apa. Nah, di sini juga nanti kita akan tes seberapa besar tenaga untuk naik turun gitu. Tapi kalau menurut gua sih karena torsinya besar, ini cukup bisa untuk melibas di jalanan yang tanjakan atau pegunungan, John. Karena kapasitas juga kan nggak besar. Di sini hanya 5 penumpang aja, yang belakang mobil kecil gitu, John. Nah, di sini agak tanjakan. Tuh, gue menggunakan D doang masih bisa jalan sendiri tanpa gua gas. Artinya mobil ini tenaganya besar. Jadi buat kalian yang berminat langsung aja hubungi gua, Trimas Setiadi. Nomor gua ada di 081 289 33023. Nah, untuk kaki-kakinya ini mobil masih sehat banget, tanpa ada bunyi-bunyi, tanpa ada kekurangan atau kebocoran. Dan di bagian sektor mesin, ini juga mesin masih bagus, tanpa ada rembes, tanpa ada kebocoran, tanpa ada kerusakan. Dan mobil ini sudah bebas banjir, bebas tabrak, kilometer pun original sesuai dengan garansi mobil 88. Dan kalian tenang aja, John, bagian mesin nanti kita garansi 1 bulan atau 1000 km dan dijamin keabsahannya. Ini kita cek lagi dan kita coba lagi nih, John, bagian sektor kaki-kaki gimana? Takutnya gua masih kelewatan. Ya cukup oke lah. Rul, lu di belakang gimana, Rul? Enak, Rul? Oh, enak banget. Enak banget ya? Iya, Lega kan? Seperti naik Alphard. Mantap. Tuh, kameramen gua di belakang juga bilang katanya mobilnya enak, kayak naik Alphard. Waduh, keren. Oke, John. Nah, buat harga berapa sih harga ini? Kalian yang mau dapetin mobil ini cukup harga 200 jutaan, atau kalian yang mau kredit bisa banget DP-nya 36 juta dengan angsuran 5.150.000 selama 4 tahun. Atau kalian juga bisa custom, John, gua mau DP-nya 50, 100 dan lain sebagainya. Tenornya kita mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun. Kalian juga bisa pakai bank syariah dari kita bisa dong. Oke, tanpa lama-lama cukup sekian video dari gua. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa please banget subscribe, share dan komen jika ada kekurangan dan kelebihannya, supaya gua bisa semangat lagi dalam membuat video dan konten-konten yang menarik. Oke, cukup sekian. Trimas Setiadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.